down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Alifa, bisa dipanggil Iva. Saya mahasiswi Universitas Islam Majapahit, Kota Mojokerto, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Tujuan daripada pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Partai Politik dan Pemilu. Video presentasi yang saya buat ini yaitu saya akan membahas terkait Partai Gerindra, yaitu sejarah perjalanan dan dinamika internal pada Partai Politik Gerindra. Partai politik memainkan peran fundamental dalam demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Partai politik menyediakan saluran bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui perwakilan yang dipilih. Partai Gerindra dengan ideologi nasionalisme dan orientasi pada kesejahteraan rakyat telah berkembang menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Gerindra hadir sebagai respon terhadap kebutuhan akan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan. Selanjutnya yaitu berdirinya Partai Gerindra. Partai Gerindra secara resmi didirikan pada tanggal 6 Februari 2008 oleh Bapak Prabowo Subianto bersama sejumlah tokoh nasional yang memiliki visi dan misi yang serupa. Lahirnya partai ini didorong oleh keinginan untuk memperbaiki sistem politik Indonesia yang dianggap kurang berpihak pada kepentingan rakyat. Gerindra berdiri di tengah dinamika politik pasca reformasi dengan fokus utama pada isu-isu kedaulatan ekonomi, keadilan sosial, dan pemberdayaan rakyat. Dalam waktu singkat, Partai Gerindra berhasil menarik perhatian masyarakat menjelangnya pemilu pada tahun 2009 ketika Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden. Eksistensi legislatif dan eksekutif Partai Gerindra. Eksistensi Gerindra di legislatif. Sejak pertama kali mengikuti pemilu pada tahun 2009, Gerindra menunjukkan eksistensinya dengan memperoleh kursi di DPR RI. Capaian ini terus meningkat pada pemilu 2014 dan 2019, menjadikan Gerindra sebagai salah satu partai dengan perolehan suara tertinggi. Pada pemilu 2019, Gerindra bahkan menduduki posisi kedua dalam jumlah suara nasional, menegaskan bahwa kekuatan basis pada masanya. Di legislatif, Gerindra dikenal sebagai partai yang aktif memperjuangkan kebijakan pro rakyat. Para anggota legislatifnya seringkali memainkan peran penting dalam proses pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Tidak jarang Gerindra menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan visi partainya. Kemudian ada eksistensi Gerindra di eksekutif. Di bidang eksekutif, kiprah Gerindra juga menyatakan sejarah penting. Prabowo Subianto sebagai ketua umum telah 2 kali mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 2014 dan 2019. Meskipun belum berhasil menjadi presiden, kehadiran Prabowo di panggung politik nasional memberikan pengaruh besar. Selain itu, pada pemerintahan Joko Widodo, Gerindra memutuskan untuk bergabung dalam koalisi dengan Prabowo, menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pergantian kepengurusan Partai Gerindra. Pergantian kepengurusan merupakan bagian dari dinamika internal Gerindra. Kepengurusan baru diisi oleh tokoh muda dan profesional yang dianggap mampu menjawab tantangan politik modern. Langkah regenerasi ini dilakukan untuk menjaga relevansi partai di tengah persaingan politik yang semakin ketat. Selain itu, upaya memperkuat struktur organisasi di tingkat daerah juga menjadi fokus utama untuk memperluas pengaruh Gerindra. Pembentukan sayap partai yang berfokus pada isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, pemuda, dan lingkungan hidup adalah salah satu inovasi penting yang dilakukan untuk menjangkau berbagai elemen masyarakat. Konflik internal Partai Gerindra. Sebagai salah satu partai besar di Indonesia, Partai Gerindra tidak terlepas dari dinamika internal yang melibatkan perbedaan pendapat, persaingan antar kader hingga isu loyalitas. Salah satu isu yang sempat menjadi sorotan adalah perbedaan pendapat tentang arah kebijakan partai dan strategi pemilu. Namun, Gerindra mampu menjaga stabilitasnya melalui pendekatan mediasi dan penyelesaian konflik secara internal.
peran Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum sangat penting dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dengan pendekatan dialogis, Prabowo berhasil mencegah perpecahan di dalam partai. Selain itu, Gerindra juga memperkuat sistem komunikasi antara pusat dan daerah untuk meminimalkan potensi konflik. Yang terakhir ada kesimpulan. Partai Gerindra telah membuktikan diri sebagai salah satu aktor utama dalam politik Indonesia. Dengan perjalanan panjang yang penuh tantangan dan pencapaian, Gerindra terus berupaya memperkuat perannya dalam membangun bangsa. Eksistensi Gerindra di tengah dinamika politik nasional menunjukkan kematangan organisasi dan dukungan yang kuat dari masyarakat. Namun, tantangan internal dan eksternal tetap menjadi perhatian. Konflik internal menegaskan pentingnya penguatan struktur organisasi dan komunikasi yang lebih baik. Selesai sudah video presentasi ini. Semoga video presentasi ini menambah wawasan pada teman-teman. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.